Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiasa Yunirum. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan kecerdasan buatan. Apakah itu kecerdasan buatan? Manusia sejatinya sudah cerdas. Apakah masih membutuhkan kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan diperuntukkan bagi mesin, bukan manusia. Kecerdasan menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah serta menyelesaikannya dengan efektif. Ini dikutip dari Winston dan Pendergast tahun 1994. Apa itu kecerdasan buatan? Merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Kemudian merupakan bidang ilmu komputer yang menekankan penciptaan mesin cerdas yang bekerja dan bereaksi seperti manusia. Sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia dikutip oleh Rich and Knight pada tahun 1991. Kemudian kecerdasan buatan meliputi berikut kegiatan komputer dengan kecerdasan buatan yang dirancang untuk meliputi: pertama, speech recognition adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengenali dan mengidentifikasi suara, kata atau frasa dalam bahasa lisan manusia, kemudian mengkonversikan dan menerjemahkan ke format yang dapat dibaca oleh mesin atau komputer untuk berbagai tujuan, seperti penerjemahan, penyandian, dan hiburan lain-lain. Speech recognition merupakan perkembangan teknologi di bidang kecerdasan mesin. Hal itu ditandai oleh banyaknya device teknologi berbasis komputer yang dilengkapi oleh voice command atau perintah suara. Kemudian yang kedua yaitu learning, adalah bagian dari ilmu kecerdasan buatan atau dikenal juga sebagai artificial intelligence. Konsep dari learning ini adalah pada pengembangan sistem yang dapat belajar sendiri tanpa perlu diprogram oleh manusia berulang kali. Saat ini, ilmu pembelajaran mesin sendiri telah menjadi salah satu bagian penting dalam industri bagian di bidang lainnya. Terdapat banyak sekali metode yang terdapat dalam teknik learning dengan berbagai variasinya yang telah diusulkan dan diimplementasikan, di antaranya yaitu decision tree learning, jaringan saraf tiruan, dan algoritma genetika. Kemudian yang ketiga yaitu planning. Dalam AI sendiri, planning mempunyai arti suatu metode penyelesaian masalah dengan cara memecah masalah ke dalam sub-sub masalah yang lebih kecil, menyelesaikan sub-sub masalah satu demi satu, kemudian menggabungkan solusi-solusi dari sub-sub masalah tersebut menjadi sebuah solusi lengkap dengan tetap mengingat dan menangani interaksi yang terdapat pada sub-sub masalah tersebut. Kemudian problem solving, mendefinisikan masalah, mencari alternatif solusi atau pemecahan masalah, mengevaluasi masalah, memilih solusi atau pemecahan masalah, mengimplementasikan pilihan solusi. Kemudian bagian utama kecerdasan buatan yaitu knowledge, reasoning, problem solving, perception, learning, planning, ability to manipulative, and move object. Apa itu konsep kecerdasan buatan? Turing test, metode pengujian kecerdasan, dikutip dari Alan Turing, yaitu proses uji ini melibatkan seorang penanya atau manusia dan dua objek yang ditanyai. Pemrosesan simbolik. Sifat penting dari AI adalah bahwa AI merupakan bagian dari ilmu komputer yang melakukan proses secara simbolik dan non-algoritmik dalam penyelesaian masalah. Heuristik yaitu suatu strategi untuk melakukan proses pencarian ruang problem secara efektif yang memandu proses pencarian yang kita lakukan di sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling besar. Penarikan atau kesimpulan yaitu AI mencoba membuat mesin memiliki kemampuan berpikir atau mempertimbangkan, termasuk di dalamnya proses inferencing berdasarkan fakta-fakta dan aturan dengan menggunakan metode heuristik dan lain-lain. Sejarah kecerdasan buatan oleh Blaise Pascal yaitu menciptakan mesin penghitung digital mekanis pertama pada tahun 1642. Kemudian pada tahun 1950-an adalah periode usaha aktif dalam AI. Program AI pertama yang bekerja ditulis pada 1951 untuk menjalankan mesin Ferranti Mark di University of Manchester, sebuah program permainan naskah yang ditulis oleh Christopher Starrett dan program permainan catur yang ditulis oleh Dietrich Prince.
Kemudian pada tahun 1980-an, jaringan syaraf digunakan secara meluas dengan algoritma perambatan balik pertama kali diterangkan oleh Paul John Verbos pada tahun 1974. Referensi ini diambil dari Sri Kusuma Dewi artikel Intelligence, Teknopedia artikel Intelligence, William Schiller and James, kemudian Lawrence Foss Foundation of Neural Princeton Hall tahun 2000. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.